wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi nawwara quluba ibadihil muttaqina binuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifa'an lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Oke, saya bacakan ulang ya. Udah, ibu santai aja, jangan sambil ngemil apa-apa. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim laqala alladziina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Walau nazzalna, dan jikalau kami turunkan alaika kepadamu itu siapa? Nabi Muhammad. Walau nazalna alaika, dan jikalau kami turunkan kepadamu kitaban, suatu kitab, artinya kitab yang ditulis, ay maktuban, kitab yang ditulis, fi qirtasin, di dalam kertas. Falamasuhu, ya, maka mereka dapat menyentuhnya bi aidihim, dengan tangan mereka. Ya. Ablagu min ayanuhu li'anahu anfa lisaki. Lakola, maka sungguh berkata alladzina, orang-orang kafaru yang mereka kafir, in hada, tak lain dan tak bukan ini, illa hanyalah sikhrum mubin, sihir yang nyata. Tapi zaman Rasulullah dakwah itu kan nggak kayak kita gini, nggak bawa kita. Kenapa? Belum ada. Emang nggak ada. Nggak ada. Karena Nabi nggak terima kita. Yang diterima apa? Payuan. Tuh pinternya pola aku seorang dulu diam-diam mikir ada mana ini. Pas aja Pak. Keren. Pas aja. Iya nggak ada. Pas aja. Ya wahyu itu tidak ada huruf, dan tidak ada suaranya, tapi bisa dipahami oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah menyampaikan kepada umat. Nah, orang-orang yang kafir itu nggak percaya. Ya, kenapa nggak didatangkan langsung aja kan gitu? Kenapa malaikatnya nggak datang aja langsung memberitahukan kepada kita? Ya kan? Atau paling nggak ada bukti tertulis gitu ya? Ini ada faktanya. Nah, sehingga ayat ini mengatakan itu. Walau nazalna alaika kitaban, dan sekalipun aku turunkan kitab yang ditulis, ya kan, yang ditulis fi qirtasin, di dalam kertas. Kalau saja, ya kan, aku datangkan kepadamu kitab yang ditulis dalam kertas, berupa kitab gini, buku yang ditulis, falamasuhu bi aidihim, maka kitab itu bisa disentuh, dia bisa menyentuh dengan tangan mereka. Tetap aja laqala alladziina kafaru, sungguh orang-orang yang kafir akan mengatakan
In hada ila sikrun mubin, tak lain datang bukan ini adalah sihir yang nyata. Tetap aja nggak mau, nggak bakalan dia mau nyentuh. Itu orang-orang Kafir. bagaimana dengan orang kita? Qurannya udah banyak dijual, Qurannya bagus-bagus, tebel-tebel, cakep-cakep, reganya 200.000. Apa sering disentuh, apa tiap hari disentuh, apa jarang disentuh, apa nggak pernah Disentuh. Alhamdulillah. Qurannya umat Islam di Indonesia bagus banget, nggak ada yang Cakep. karena Nggak disentuh. Karena nggak disentuh. Yang disentuh tiap hari kebangetan tuh. Ya disentuh lecek mah. Punya kitab kok nggak pernah disentuh. Disentuh lah. Ntar wahyu katanya wahyu, ya kan? Udah ditulis dalam kitab yang nggak pernah dibaca. Disentuh pun tidak. Tapi kalau nikah maunya mas kawinnya Al-Quran. dan seperangkat alat Sholat. itu mau kena gantung sampai coklat kira tahu. Pakai Pasti yang coklat. warnanya coklat banget. Sampai pada sobek. Ya Allah. Ya. Fakta apa fiktif? Fakta. Bujune sapa nih? ini Pak Bas. Bejone uang, bejone. Alhamdulillah. Coba dari orang dulu tuh kayak gitu. Orang-orang jauh di sana. Zaman sekarang mestinya nggak gitu. Ya, dipahami, dikaji. Kalau nggak dipahami gimana? Kan di Quran itu banyak apalah takilun, apalah tatafakarun, apalah yatasabbarun al-Quran. Dan kalau nggak boleh dipikirin, nggak boleh diakal, Allah merintah. Orang melarang, jangan diakalin, jangan pakai akal, jangan pikir. Loh, Allah merintah, suruh berpikir, suruh gunakan pikiran, suruh gunakan akal. Nah, kita nggak pakai pikiran, nggak pakai akal, terus nggak paham. Apa gunanya? Saya bacakan, ya kan? Ayatnya saya bacakan, sampai menirukan, tapi nggak paham. Sama kayak apa? Sama juga saya bacain kambing. Wedus kok dibacain Quran, ya denger tapi nggak, karena nggak punya pinter. Kalau yang ini dia orang mungkin. Pinter tak paham. Langsung ya? Lanjut. Oh, nggak gampang. Jadi nggak lama-lama ngaji. Asal udah paham ya udah tuh Bu. Masih penting paham terus nah gitu loh maksud saya. Paham kalau nggak sadar ya repot. Mendem. Mabuk. Iya kan? Apa jalan? Wa qalu laula unzila alaihi malak walau anzalna malakan laqudiyal amru tsumma la yunzurun. Wa qalu, dan mereka berkata. Mereka siapa? Mereka Orang-orang kafir. itu. Apa kata mereka? Laula unzila alaihi. Mengapa tidak diturunkan kepadanya? Kepadanya siapa? Iya. Jadi orang-orang kafir berdasar. Kenapa tidak diturunkan kepada Muhammad, kepadanya? Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Malakun malaikat. Kenapa nggak malaikatnya diturunin gitu? Kan kita bisa melihat. Gitu ya kalau kata kita. Bisa dikuhu. Ya. Yang membenarkan Muhammad diturunkan malaikatnya. Nih malaikat yang ngomongin gitu. Maunya. Padahal kalau Allah mau, walau anzalna malakan, dan jikalau aku turunkan malaikat itu kamak tarohu palam yu'minu, sebagaimana telah mengusulkannya
seandainya aku turunkan malaikat sebagaimana yang diusulkan oleh orang kafir itu, falam yu'minu, maka tetap aja mereka tidak beriman. Bahkan laku dial amru. Nah, tentu selesailah urusan-urusan itu. Kalau aku mau sekalian turunkan malaikat saja kepada orang-orang kafir yang melecek, merendahkan Nabi Muhammad dan bihalakihim gitu ya, dengan membinasakan mereka sebentar. Kalau Allah mau turunkan malaikat, habis tuh orang kafir. Kalau Allah tapi Allah nggak karena apa? Allah maha pengasih lagi maha menerima tuh. Tuhan baiknya kayak gitu. Kalau mau habis mereka kalau malaikat diturunkan. Inama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun. Pinter. Apa ya? Baru dipancing langsung nyamber. Pancing nyamber. Ngaji ini yang enak kiainya. Jadi nggak terlalu capek-capek langsung paham. Alhamdulillah. Wah, orang seneng. Pasti selesai urusannya. Sumalayun dorun, kemudian mereka tidak diberi tangguh. Dan jangan sekarang apa? Aku belum siap orang urusan. Habis. Maka jangan ada belum siap Pak. Kalau sudah sadar belum siap, kenapa tidak segera mempersiapkan diri? Belum siap apanya? Bekalnya lah. Kalau tahu belum siap bekalnya, kenapa nggak segera membekali diri? Nggak akan ditangguhkan kalau Allah mau. Nggak bisa enggak. Allah tuh nggak minta-minta. Emang kita OTW itu akeh sangguwe karo nggak sangguwe. OTW jam 5, tekane jam 7. Kalau Allah nggak begitu, kalau udah menyelesaikan urusan, ini hikmahnya apa? Kalau urusan sama Allah itu tidak ada gagal, tidak ada rugi, tidak ada kalah. Karena apa? Allah itu Al-Aziz, maha perkasa, maha menang, maha. Nah, sementara kita senang merasa gagal, senang merasa rugi. Mau usaha itu mikir dulu, iya kalau laku, kalau nggak laku. Nah, jadi yang dipikir kalau nggak laku, gitu ya kan? Kalau urusan sama Allah nggak gitu, pasti laku. Gitu, jadi zona apa namanya? Husnuzon. Jadi self talk-nya, kan kita suka nggak ngobrol sama diri sendiri. Ya, kita sering ngambil yang negatif. Kita mau ngapain ya? Supaya pengen jajan-jajan bakso, pengen permen itu orang jaluk nggak minta suami. Suami juga begitu. Bagaimana ya? Kalau saya mau ngopi di warung itu nggak harus minta sama istri kan gitu. Caranya gimana? Aja nyambi objekan apa aja usaha yang bisa kita lakukan. Apa ini ada ini? Iya kalau laku, kalau nggak laku loh itu udah nggak laku dulu donya. Kalau mau sama Allah nggak boleh begitu. Terus nanti baru sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan merasa gagal, merasa kenapa orang merasa gagal? Percaya. Karena target. Kenapa orang target? Tidak lillahi ta'ala. Betul? Ayo coba. Kenapa orang merasa gagal? Mencapai target. Karena target. Saya mau begini, nanti saya harus begini dapatnya. Begitu nggak dapat dia merasa Gagal. itu lillahi ta'ala nggak? Nah, semua amal baru punya nilai besar kalau lillahi. Ibu ngemil itu bisa punya nilai besar kalau lillahi ta'ala. Makan ini karena Allah.
Bukan karena bete banget lah ngemil. Jangan, saya makan karena Allah. karena makan itu perintah Allah. kulu wasrobu. Ini ibadah. Makan minumlah. Kopinya Pak. Minum itu kan juga bisa kopi, bisa juga makan dan ngopi lah. Ini ya perintah Allah yang mendatangkan. Perintah Tinggal Allah. minum. Yang setengah. Alhamdulillah. Cuman saya kalau udah ngopi nggak ngerokok nggak enak. Aku izin ngerokok dulu ya. Bentar. Ya, nanti tak kasih tahu ini rumus hidup supaya ibu tidak pernah gagal, tidak pernah rugi, tidak pernah kalah. Beneran? Ini rahasia ini. Kata lagi sakit ngerokok. Ya, ini rahasia. Hari langsung. Bukan, nanti ibu percuma Pak itu. Tong kluk giat, puasa Senin Kemis, puasa Weton, puasa Daud, puasa sementara tidak punya nilai, enak nggak? Enggak. Karena apa? Karena nggak lillahi ta'ala. Nah itu. Kalau nggak lillahi ta'ala berarti tidak Ikhlas. ikhlas itu nol. Karena nggak ada yang Tahu. di Quran itu ada surat namanya surat Al-Ikhlas. Itu nggak ngomongin ikhlas. Bagaimana kamu ini sama Pak Warto? Enggak, saya diajak usaha ini. Bagaimana hasilnya? Nol besar, gagal. Loh, kalau gagal Pak Warto duluan yang gagal dong. Betul nggak? Kalau usahanya dengan Pak Warto, kok Pak Warto nggak gagal, kok dia gagal? Gimana letak kegagalannya? Nah, ketika gagal, mesti simbolnya apa? Nol besar. Gagal Pak, nol besar. Gimana hasilnya? Rugi Pak, nol besar. Jadi seolah-olah nol ini tidak punya nilai. Karena hitungannya materi, itu orang matre. Coba gini, kita kan surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu nggak bahas ikhlas, yang dibahas apa? Qul huwallahu ahad. Katakan dialah Allah itu Esa. Esa itu satu-satunya. Berarti nggak ada bandingan, nggak ada keduanya, nggak ada ketiganya. Kalau ini Allah, yang lain kok. Coba, Esa itu satu-satunya. Kalau satu-satunya, ini ada yang lain nggak? Ada. Di sini tidak ada orang lagi, yang ada hanya Pak Warto satu-satunya misalnya. Ada yang lain? Ada Andri. Kalau nggak ada yang lain, Bisa. itu nggak paham. Ini kan bahasa kinayah, perumpamaan, ya kan? Perumpamaan. Kalau saya bilang, apakah di sini Pak Warto satu-satunya? Tidak, karena ada Andri. Gitu dong bahasanya. Kan umpama di sini orang lagi hanya Pak Warto. Ada nggak yang lain? Nggak ada loh, kok nunjuk ke sana. Wah, nggak dong, belas. Beda, kalimatnya kan berbeda. Makanya memahami kalimat ini penting, karena apa? Bisa gagal. Tuh tahu. Tuh, mantap. Dan merokok dulu. Jair. Siapa dulu? Enak ngaji di sini tuh enak, Pol. bebas. Pol. Nah, oke. Jadi, Qul huwallahu katakan dia Allah itu Esa. Esa itu bukan satu, tapi Satu-satunya. berarti tidak ada yang lain. Kalau yang ada hanya dia, yang lain kosong. Itulah ikhlas. Loh, kalau nggak ada apa lambangnya? Kosong. Kosong itu apa? Nol. Bilangan tak terbatas. Bilangan tak terhingga nol itu. Mau menghingganya berapa? Dibilang satu nggak satu, dibilang setengah dua tiga. Yang satu di mana Allah? Coba, ketika semua amal yang ibu lakukan, mbuh lagi nyuci piring, mbuh lagi jualan nasi uduk, mbuh lagi ngeroi bojo, mbuh lagi menjadi nol. Nol itu sepi ing pamrih.
rame kita banyak beramal tanpa pamrih, tanpa berharap apapun, tanpa target apapun. Ada gagal nggak? Enggak. Ada gagal? Enggak. Ada rugi? Enggak. Ada kalah? Enggak. Kan kita juga nggak pengen menang, kita juga nggak pengen untung, kita juga nggak kepengen sukses. Jadi beramal lillahi. Berarti amal kita nol bukan? Tidak. Ini yang bikin punya nilai. Nih saya buktikan, kalau nol itu nilainya tinggi. Ketika ibu berusaha apa saja, terus merasa gagal, wah gagal Pak, nol besar Pak. Ibu berusaha Pak, jualan, apa dagang, wah Pak, rugi Pak, nol besar hasilnya Pak. Ini ingat, hari ini nol, besok nol, minggu depan nol, minggu depan nol, bulan depan nol, ini nol. Bayangkan, nolnya ada 12 nol ibu lakukan, nol semua. Tapi karena nol ini tujuannya satu, Robi antama, ya Allah, hanya Engkau yang kutuju. Allah itu esa apa banyak? Esa. Ketika kita punya amal 0 semata-mata ditujukan kepada Allah, lalu Allah ikut hadir yang satu ini. Itu 0,12 kalau kedatangan yang satu jadi berapa? 1 miliar. 1 miliar. Itu yang membuat ibu tidak pernah gembira. Karena hidup selalu gagal, selalu merasa rugi, selalu Kecewa. wajahnya nggak ceria. Coba lihat awal. Cie senyumnya. Kenapa Bu Hira sampai seperti itu? Waduh. Dapat 1 miliar. Enggak yang itu. Loh, Pak Wasro semangat nggak? Semangat. Setua ini Bu masih mau usaha. Tapi saya nilai salah. Hasilnya apa? Lumayan. Minimal di usia tua saya, di usia senja saya bisa ngerokok sendiri, bisa ngopi sendiri tanpa ngerepotin anak, tanpa minta sama anak, tanpa berharap dikasih oleh anak. Kenapa? Ada yang bisa datang, walaupun saya nol. Apa yang saya harapkan dengan usaha saya? Pengen kaya? Oh tidak. Kurang apa Pak Warto? Pengen istri? Tidak. Iya. Masalah kalau ada kemudian kepepet ya itu apa dari engkau. Iya. Mau dicariin? Kok iya itu? Masih mau Pak. Nah, amal yang 00 ini Bu, justru yang membuat kita punya nilai berlipat Ganda. 0, besok 0, besok bisa aja. Kita belum bisa 0 amalnya. Coba lah, nganggu kerudung. Nenek. Pengen dikasih apa sih? Lepas kerudungnya. Betul enggak? Pengen terlihat baik kadang-kadang masih. Kita nggak ada urusan, orang mau lihat kita baik, nggak ada urusan. Yang penting kita berusaha jadi baik. Karena Allah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah. Allah cinta kepada yang indah-indah. Kalau Allah melihat hambanya yang wanita cantik-cantik, Allah juga suka. Hanya dandan karena Allah. itu yang punya nilai, betul nggak coba? Jadi lepas. Ibu suka kecewa karena nggak karena Allah. Kalau karena Allah ya nol, nggak pernah. Jangan mengharap pemberian sama Allah itu. Kalau doa jangan minta diberi. Nggak tahu diri itu. Kurang apa Allah memberi sama kita hari ini? Kurang apa Allah ngasih kita? Apa yang nggak dikasih? Semua dikasih ini. Semua yang ada di langit punya siapa? Allah. Semua yang ada di bumi punya siapa? Yakin. Yakin. Yang sering merasa kehilangan siapa? Manusia. Dapurmu ini. Iya, Allah ada yang punya nggak merasa kehilangan, misalkan nggak gablek apa-apa, merasa kehilangan. Itu yang membuat hidup kecewa. Akhirnya nggak pernah berani nol.
mesti kan duit. Semakin takut nggak punya uang, makin habis tuh duit. Iya. Ada terus. Loh, Rumah sawah itu tumbuh subur, panennya banyak karena orang berani membuang benih. Makin takut membuang benih, nggak panen-panen kan. di tangan merem. Sekali nanam Tidur. malah dipangan merem. Bisa dipahami Bu? Yes. Jadi gini nih, mendidik kita Allah biar kita tidak pernah merasa gagal. Bagaimana kalau sukses? Gitu. Jadi kalau ada tawaran apa-apa, pikiran kita itu udah negatif. Iya, kalau sukses, kalau gagal, betul enggak? Iya. Aku tuh selalu begitu kan. Suudon dulu dengan yang membawa berita. Lebih-lebih yang membawa berita kiai ini, kira-kira gimana? Gak kualat untung sama kiainya kok suudon. Makanya ada suudon, ada khus. Coba deh kalau ada apa-apa, ini ada cerita ini, diserang, dipelajari. Wah, ini pasti sukses. Gitu jangan. Iya, kalau gak sukses, kalau gagal, kenapa kita berpikir kalau gagal? Kenapa nggak berpikir bagaimana kalau sukses? Gak pernah kita ngomong bagaimana kalau sukses. Indah nggak? Iya. Kenapa kita berpikir soal bagaimana kalau gagal? Gagal terus selamanya. Udah Bu, jualan ini aja, nggak punya toko Pak, toko 20 juta. Udahlah nggak usah pakai toko. Nggak punya modal Pak. Tak modali. Loh. Terus bener, pakai HP aja sambil main di rumah. Kita lebih seneng apa? Mainan status yang kagak jelas-jelas. Ya kan? Baca status yang kagak jelas-jelas. Coba HP-nya jadikan toko. Ini ada informasi yang bagus. Ini ada yang ini. Ini harganya 75.000 Bu. Kalau dijual ini 100.000, sama untung 25.000. Terus kita mikir nggak? Wah, ini kalau sukses 25.000 kali 1.000, 25 juta. Kan kita nggak mikirnya kalau sukses kan? Iya kalau sukses, kalau gagal. Kenapa selalu berpikir kalau gagal? Ini prasangka bukan? Prasangka bukan? Kenapa prasangka? Belum dilakoni kok udah ngomong rugi. Itu kesalahan kita dalam hidup ini sehingga hidup kita susah. Allah pun tidak menghendaki kita susah. Yuridullah bikumul yusra. Allah menghendaki kamu tuh hidup tuh mudah, keringanan, tapi selalu mencari beban. Akhirnya hidup terbebani. Nggak pernah merdeka. Hidup tuh buat merdeka kayak Pak Marston loh. Wayanya nyawer. Ya kan? Kau dia duit, aku jualan susu. Laku Pak, harus laku. Jangan bilang, oh enggak laku, dia jualannya Pak, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini kan enggak, dia jualannya. Alah Pak, sepi Pak, nol. Itu yang bikin kita nol kata Allah. Anak ida dunia duit. Aku ada pada prasangka don hambaku. Kalau kata hambaku nol kamu itu. Halo. Terasa? Selama ini begitu apa tidak sikap kita? Ya memang begitu. Bukan positifnya yang diambil, tetapi negatif. Nah, padahal Allah kalau udah datang kan udah cus selesai semua urusan. Gitu benar. Ini tadi gitu. Kalau mendatangkan malaikat, semua urusan beres. Karena jalur malaikat itu harus rupiah bi'idni rabbihim min kulli amrin. Turun malaikat bersama Roh dengan izin Tuhan untuk menyelesaikan segala urusan-urusan hamba. Kalau urusan malaikat yang ngurusin, urusannya apa? Salamun, salam, selamat, sejahtera, aman, bahagia, khatamat lain fajr. Sampai terbitnya fajar. Terbit fajar itu pergantian masa. Betul apa tidak? Dari masa dunia sampai masa akhir ditandai dengan terbitnya. Tuh pinter. Itu Lailatul Qadar. Tasbih mas tasbih Lailatul Qadar kagak dapat.
untung sama di Padepokan lumayan lah ya, serempet-serempet lah keberkahannya. Bisa Pak, bisa dipahami Bu ini? Diingatkan hikmahnya ini itu ayatnya. Kalau aku turunkan malaikat itu, pasti selesai segala urusan mereka. Gampang kalau Allah mau. Makanya ini usahakan semua yang kita lakukan dibikin nol. Ketika ibu sudah menggunakan saya nyuci piring nol, saya nyuci pakaian suami nol, saya mandiin anak-anak nol, ya, saya nganterin sekolah nol, ya kan? Kecewa nggak kira-kira? Karena kita nggak punya target apa-apa, kita nggak punya utingan apa-apa, kita nggak berhitungan sama Tuhan. Kita hanya berharap ridhonya Tuhan. Ketika 0 ini 00 sampai 12 kali, terus datang yang satu, jret, ikut campur dalam urusan kita, gimana? Satu kalau 0-nya 12 berapa? Miliar. Hah? Miliar. Satu? Miliar. Masa? Triliun. 1 miliar itu 1.000 juta. Nolnya 9. Kalau nolnya 12, sejuta utang. Nunggu sejuta utang itu piro? Itu ibu, kita nggak pernah berpikir begitu kan? Kita nggak pernah mau nol, dianggap itu gagal itu dari Tuhan. Kenapa? Biar kamu punya pasrah. Kalau udah kita pasrah aja lah, kita serahkan semua kepada Allah. Allah hasil nolnya sudah ada 12, kira-kira gimana? Nah, pas likur, kalau 24 nolnya. Makanya ketika hidup itu dapat ujian Tuhan, jangan merasa diuji. Justru ujian itu anugerah. Besok dia bisa ke SMP ganti pakai pakaian biru kalau dia ikut ujian kelas 6. Kita asal diuji, merasa gagal, merasa itu, betul enggak? Ayo ngaku, ayo. Ngaku, ayo. Itu sebetulnya, Bu, ngaji begini cuma di sini. Mana ada orang mau jelasin begini? Ntar kalau ibu sukses semua, ntar ingin saya lagi. Oh hehehe. Ayo kita sukses bersama. Bersama siapa? Pak Ustaz. Allah. Kalau kita ingin sukses bersama Allah, bahwa ma'akum aina makun, wallahu bima ta'maluna basir. Bahwa ma'akum, dan dia Allah itu selalu menyertai kalian. Aina makun, untuk di mana saja kalian berada. Dan Allah itu terhadap segala sesuatu, dia maha melihat. Jadi dia melihat kita, wah ini kasihan udah dibikin enak. Itu rahasia. Ini perlunya ngaji. Kalau enggak terus mau ngapain kita ngaji itu kan cari senang, cari adem, ayem, tentrem. Lalu ngaji tambah mumet. Dia betul, mumet, jelimet. Udah pokoknya anggar ngaji seribet apapun, seruwet apapun, seribet apapun, semumet apapun, jangan lupa ngaji. Tuh, sekarang bahagianya mulai kendor kan? Bahagia biasanya begitu. Ini bahagia aja kalau ngantuk, menurut Pak Tenggayer. Oke, bisa dipahami? Lanjut ya, enggak ini tambahan saya Bu, supaya kita ngasih enak. Tinggal berapa lagi? 1 ayat lagi. Nah, sampai walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan walalabasna alaihim ma yalbisun walaqad istunji'a bi rusulin min qablika fasaqom bil ladzina sakiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Oke, walau ja'alnahu, dan jikalau aku turunkan dia, ya, kepada mereka, aku turunkan malaikat kepada mereka, malakan, walau ja'alnahu malakan, dan jikalau aku turunkan kepadanya malaikat, karena orang kafir minta disuruh, kenapa nggak turunkan malaikat? Turunkan malaikat,
la ja'alnahu rajulan. Sungguh aku jadikan dia malaikat itu seorang laki-laki. Contoh seperti waktu Nabi Muhammad di Raudhah bersama sahabat, datang Jibril diserupakan dengan orang laki-laki, ganteng, rambutnya panjang, rambutnya putih, rapi. Jadi kalau Jibril datang, kalau Allah mendatangkan malaikat kepada kita, Allah jadikan jadi orang laki-laki cakep. Makanya kalau ada orang datang, dihormatin aja, perlunya apa, dilayanin yang baik, jangan dihinakan. Paham maksud saya? Siapa tahu dia malaikat yang didatangkan oleh Allah. Tahu. Sungguh kalau aku datangkan kepadanya satu malaikat, pasti aku jadikan malaikat itu seperti seorang laki-laki. Ada nggak? Ada kan di Quran sama kan? Rajulan. Kemudian wa anjalnahu wala labasna, itu ya. Dan kami jadikan ragu alaihi pada mereka, sehingga orang ragu. Kenapa? Dia nggak tahu kalau itu malah malaikat. Mayal bisun, ya. Apa yang mereka ragukan, ya, mesti ragu. Kalau orang datang kita ragu, masa ini malaikat nih, nah, gitu kan? Itu supaya orang nggak kenal. Wali juga begitu. Banyak yang dirahasiakan Allah. Allah itu merahasiakan walinya di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Makanya mengenal wali itu jauh lebih susah daripada mengenal Allah. Kalau mengenal Allah mudah, mengenal wali itu susah. Karena wali itu apa? Kita makan, dia makan. Kita minum, dia minum. Kita ngopi, dia ngopi. Ya kan? Kita sakit, dia juga sakit. Kita kawin, dia juga kawin. Maka kadang-kadang dia kawin lagi. Kita baru sekali juga 3 kali 4 kali kan. Oh iya, betul. Itu caranya Allah menutupi. Lagi kalau sampai tahu wali gitu kan, nggak berani bercanda kan, nggak berani selengean kan. Nah, iya, sampai nggak tahu kalau saya wali kan. Coba kalau tahu mana berani ya mana. Nggak mau bercanda. Ya serius ya Pak? Saya itu udah jadi wali sering. Dan saya jadi wali itu diangkat. Wali nikah. Siapa yang pernah menyaksikan saya diangkat jadi wali? Dan saya berani menghalalkan yang diharamkan. Tapi saya harus diangkat dulu jadi wali. Banyak nggak yang gitu? Banyak. RT gerebek orang kumpul kebo dibawa ke sini. Yang jadi wali siapa? Oh, Diangkat dulu. Terus yang tadinya haram jadi halal. fakta. Jangan sembarangan jangan itu. Aku begini tidak kenal. Biar tertutup. Wah, enggak. Terus besok nggak berani ini sama saya lagi. Santai. Itu bukan hanya orang sini, orang Amerika ke sini, orang Australia ke sini, orang New Zealand ke sini, orang Taiwan ke sini. Cuman untuk mengangkat saya jadi wali. Itu datanya ada, tanya Mbak. Wah, banyak ratusan itu. Yang tadinya 60 tahun dosa semua, begitu ke sini, begitu dosanya langsung hilang. Terus besok jabatannya mu'alaf. Ada apa tidak? Ada. Banyak apa sedikit? Banyak. Masa Pak Warno berdosa? Protes saya, dia aja di sini buat bimbing 1 jam, dosanya hapus. Gini betul? Fakta? Nah, iya, harus yakin. Tapi jangan Pak Warno wali aja sih. Walah besok orang nggak dideketin saya pada kabur, kacau saya. Enggak, ini bercanda. Serius. Baper itu. Udah ketahuan wajahnya baper. Enggak, saya bercanda ya. Bercanda. Tapi kalau itu tadi benar. Memang itu syariatnya harus begitu. Iya. Kan banyak orang yang pengen dibimbing masuk Islam. Banyak orang yang pengen nikah. Duit nggak punya. Kalau ada tetangga nggak punya duit pengen nikah, bawa ke sini. Gak usah. Bayar loh.
punya bayar. Bayar orang kaya. Udah, satu ayat lagi selesai ya. Pas jam 3 nanti. Nah, jadi kalau Allah turunkan malaikat ke kita, kita mesti ragu, nggak bakal yakin kalau itu malah karena diserupakan dengan orang mati sama dengan juga para sahabat aja nggak tahu kalau itu malah malaikat. Soalnya juga begitu, bisa dipahami ya. Makanya hati kita sama-sama orang, ayo kita bersikap baik siapapun mereka dulu ya. Walaqad istuzi'a bi rusulin min qablika fasaqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un ya. Walaqad istuzi'a, dan sungguh mereka itu memperolok-olok ya. Bi rusulin, rusulin ini jamak dari rasulin. Rusulin berarti rasul-rasul. Orang kafir dari dulu itu senangnya ngolok-ngolok rasul, melecehkan rasul. Min qablika, dari sebelum kamu. Sebelum Nabi Muhammad, orang dulu itu orang kafir nggak suka. Sama orang kafir sama kayak kiai pengajian nggak suka juga ngolok-ngolok. Ya kan? Bau surga sama lewat. Wush, bau surga. Biasa orang ngolok-ngolok. Oh, salah, wala, ya. Udah biarin aja. Dari zaman dulu sebelum Nabi Muhammad juga mereka kelakuannya kayak gitu. Udah. Fahako. Ya. Maka apa ini? Fahako biladi, maka turunlah biladina kepada orang-orang sakhiru yang mencemoohnya gitu ya. Maka turunlah kepada orang-orang yang mencemoohkan minhum, di antara mereka, maka nubiyatanun, balasan azab yang terbukti mereka olok-olokan. Kalau dengan olok-olokan itu maka akan turunkan azab oleh Allah, disebab mereka itu terbukti suka mengolok, menyepele, tidak memperdulikan nasihat-nasihat agama yang dibawa oleh para rasul. Alhamdulillah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Pak, mau nanya Pak. Coba nanya Pak. Monggo. Mau nanya Pak, apa hukumnya orang yang kerja di bank itu Pak? Orang Kerja di bank perbankan itu. kerja di Bank. kerja itu Kerja itu termasuk dari kasab. Kasab itu usaha. Usaha itu ikhtiar. Hukumnya wajib untuk mencari rezeki yang halal. Kerja di bank, mau jadi tukang sapu, mau jadi office boy, mau jadi sekretaris, mau jadi apa, itu kan dia yang dijual menjual jasa. Kita punya jasa, kemudian diperlukan yang kita terima itu bayaran dari jasa yang kita berikan. Yang melarang siapa? Tapi kadang disebut kata riba. Itu Pak. Katanya? Iya. Riba ada ribanya gitu. Riba. Iya. Riba itu apa? Riba maksudnya kayak ada internet ya? Iya. Riba itu mempermudah katanya. Ya. Riba itu kulu kordin jaro manfaatan tambah riba. Setiap piutang kemudian diambil manfaat daripada piutang itu, nah, sisanya ini riba. Lalu nyambut gawe ke riba. Riba itu urusannya dengan utang piutang. Kalau jenengan utang uang saya 1 juta, nanti habis bulan Pak bayar, nanti bayarnya 1.200.000 ya. Yang 200 itu namanya riba. Masa uang nyambut gawe riba? Jadi enggak halal ya Pak ya. Jadi kerja di bank itu halal gitu ya. Loh halal wong boleh kerja pakai peringatan. Makasih Pak. Ya.
yang haram itu yang ngutangin kemudian ngekei anakan nek cara Jawane. Nggih mboten? Nggih. Makasih Pak. Nggih, sami-sami tak iya. Nggih. Lari deh Pak, kan kerja tempat. Allah Pak, nyambut gawe itu ya. Nggih. Iya. Terus bagaimana? Ada lagi? Pak, tadi kan katanya kalau doa meminta kita nggak tahu diri. Doa yang baik bagaimana? Doa yang baik itu Robi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabataka wa ma'rifataka. Itu sudah 2 juz. Robi ya Tuhanku, anta maksudi. Hanya engkau yang aku tuju dalam perjalanan hidupku karena aku datang darimu kembali kepadamu. Jadi kalau doa harus pakai itu ya. Langit. Tapi kalau doanya rozak, berikanlah rezeki yang berkah itu gimana Pak? Ya nggak apa-apa, kok Allah itu nggak apa-apa kok. Silakan aja. Cuma bagi yang memiliki kesadaran yang tinggi, malu. Malu ya? Loh, enggak jujur aja. Kok sampai orang minta dikasih tuh? Sejak kapan Allah nggak ngasih itu? Karena merasa kekurangan Pak. Ya? Rasanya duitnya masih kurang, kontraknya belum bayar, duit nggak ada. Ya Allah berikan rezeki ya Ya Allah. itu masalahnya. Bisa. Karena kita melakukan sesuatu selalu berpikir berpikirnya itu negatif. Coba berpikir itu yang positif dengan Tuhan. Terus dikir dibanyakin. Jadi ana iza doni abdi bi wa ana ma'ahu iza zakaroni. Aku ada pada prasangka hambaku. Kalau hambaku prasangkaannya padaku positif, aku berikan hal yang positif dan dia tidak akan ketemu dengan yang negatif. Ingat, wa ana ma'ahu, aku akan menyelesainya dalam segala urusan apapun. Iza zakaroni, apabila dia selalu ingat aku. Jujur sampai berapa kali ingat Allah? Tuh. Iya pasti yang ingat Allah. Keren. Kadang-kadang begini ya. Kalau kita lagi sakit, lagi susah nggak punya duit, kebutuhan banyak, terus nyendernya kalau gini. Nah itu ya Allah. Hidup begini-gini amat. Kalau lagi begini-gini amat ingat Allah. Kira yang begini-gini amatnya hilang. Nggak ingat. Gayanya kayak apa? Itu yang jadi masalah. Ya Allah. Coba bayangkan Bu, kalau Allah sudah ridho sama kita, itu namanya pemberian nggak bisa di ini sama kita. Makanya kita minta ridhonya aja, 0. Coba kalau sampai nanti 0, ketika datang 1 nggak ada istilah nggak bisa bayar kontrakan. Karena kita nggak pernah berpikir gagal. Iya Kak. Udahlah nak, udah rumah tangga, belajarlah mandiri, jangan apa-apa bunda, jangan apa-apa mama, jangan apa-apa ibu bapak, mandiri, udah belajar pelan-pelan, ya kan, sesuai kebutuhan, sesuai kemampuan. Belum bisa bikin rumah gede, ya udah sekamar nggak apa-apa, mau cuma hidup berdua, lagi masih pengantin baru nak. Ya kan pengantin baru gelar koran kalau ngurungan radio gresek-gresek indah banget sudah. Yang perlu variasi itu udah kayak Pak Warso gini, harus banyak variasi. Kalau enggak ada semangat. Coba begitu, jangan ketika waduh, iya kalau bisa bayar kontrak mah, kalau enggak ya nggak bisa bayar kontrak kan kamu selamanya. Karena berpikir lu nggak bisa bayar kontrak. Paham maksudnya? Tapi kalau bisa, Allah berikan jalan karena sudah ada Siapa yang punya kemauan, dia akan menemukan jalan. Tapi ketika orang tidak punya kemauan, maka yang ditemukan adalah alasan. Rumus itu. Bisa dipahami, Ibu? Itu keteledoran kita sebetulnya. Kalau Allah sudah ridho, Ibu, apa yang tidak? Buat panjenengan itu, apa yang tidak? Gimana Pak Warto? Kalau saya buat Butia, apa sih yang tidak? Buat Bu Ira, apa sih yang tidak? Buat bubur, bubari, apa sih yang tidak? Kalau sudah ridho. Coba kalau sama ridho sama orang. Pak Warto, apa sih yang tidak buat Pak Warto? Oke enggak? Karena sudah ridho. Bagaimana kalau kita Allah sudah ridho?
Itu sebetulnya. Ya, tapi nggak apa-apa. Ya Allah, minta duit yang banyak aku juga pernah ngajarin kan. Karena mental jenengan masih mental kayak gitu. Mental itu ada dua ini. Orang yang dapat Lailatul Qadar itu mentalnya, karakternya itu mental malaikat. Kalau nggak dapat Lailatul mental dulu. Mental malaikat positif, apa yang dapat saya berikan, apa yang bisa saya persembahkan yang terbaik. Kalau mental tuyul, apa yang saya dapatkan, apa yang ketika dia nggak dapat apa-apa, merasa merasa kuci. Salah. Sekarang ibu mau jadi tuyul, mau jadi malaikat gitu. Beriwan. Cekap ibu. Cekap ya. Ya ini saya senang. Nanti kalau bisa itu waktunya agak panjang gitu buat tanya jawab ya. Jadi kalau tidak dikasih waktu cekap. Gini ini lebih keren. Bun, cekap gitu bun. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin, mukhlisin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jironina wa li asadidina wa li talamidina wa li talamizatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa safi bainana wa bainahum bil khairati rabbighfir warhamna anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyibah wa syi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasula faqulta ma'as syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antas tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.